Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanif Fitrah Waludin dan teman saya Hanun Azkia Salsabila. Kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan sebuah materi tentang teori X dan Y dari Douglas McGregor. Teori X dan Y dari Douglas McGregor memberikan penjelasan bahwa pada dasarnya manusia memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Nah, pada dasarnya kedua sisi ini sudah ada dalam setiap individu. Dalam setiap individu atau dalam setiap manusia sudah ada dua sisi ini. Namun hanya ada salah satunya yang paling menonjol dalam diri manusia. Apakah itu teori X ataukah teori Y? Teori X menganggap atau memberikan pengandaian bahwa individu atau manusia dalam organisasi tidak menyukai pekerjaan. Mereka malas, mereka bekerja dengan terpaksa karena adanya tuntutan kebutuhan yang harus dipenuhi dan tidak bisa diabaikan. Mereka bekerja dalam budaya atau adat atau kebiasaan yang sangat kaku, mengandalkan rutinitas semata. Agar tujuan organisasi tercapai sesuai dengan harapan, mereka harus diiming-imingi terlebih dahulu, dirayu terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Misal ada seorang pegawai ya, ada pemimpinnya juga. Misal pegawainya ini malas-malasan, mereka mau mengerjakan amanahnya atau tugasnya harus ada iming-iming. Misalnya bosnya bilang seperti itu, atau temannya bilang seperti ini, ayo segera dikerjakan amanahnya, tugasnya. Insya Allah setelah mengerjakan nanti akan mendapat sebuah fee atau amplop atau poin atau imbalan, ya seperti itu. Mereka harus diiming-imingi terlebih dahulu. Bahkan ada yang dipaksa, diancam dengan hukuman. Nah, di sini perlu adanya pengawasan agar pegawai bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang diberikan. Dari teori X tersebut yang menganggap bahwa orang itu tidak suka bekerja, malas, dan sedapat mungkin mereka menghindarinya. Orang itu tidak jujur, tidak mau bertanggung jawab, dan lebih suka, kalau kata orang ya, itu cari selamat. Orang itu tidak kreatif, ambisinya rendah, tidak mementingkan pekerjaan, tetapi mereka lebih mementingkan dirinya sendiri, mementingkan apa yang dia peroleh. Ya, jadi tidak mementingkan sebuah organisasi yang mereka emban, yang mereka ikuti. Nah, dalam kala di sini pemimpin perlu menerapkan teknik motivasi melalui pemaksaan. Pemaksaan adanya aturan atau sanksi, adanya pengawasan secara ketat, mengarahkan perilaku pekerja dengan insentif dan ancaman atau bahkan sampai hukuman. Nah, tugas-tugas dibuat itu dalam operasi-operasi yang sederhana dan mudah dipelajari lah, mudah dipahami oleh bawahan atau pegawai ya, seperti itu. Itu untuk teori X ya. Teori X itu di sini berarti adalah sisi yang negatif ya, sisi negatif dari setiap individu. Kemudian yang selanjutnya untuk teori Y itu memberikan pemahaman bahwa manusia sebagai bagian dari anggota organisasi bersedia memberikan yang terbaik untuk organisasi, bersedia atau sanggup mengorbankan dirinya, waktunya, tenaganya, keahlian dan keterampilannya demi tujuan sebuah organisasi. Jadi pemimpin perlu meyakinkan bahwa mereka yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan itu diberikan balas jasa yang setimpal dengan jasa-jasa yang sudah mereka berikan. Nah, dalam hal ini pemimpin itu akan sedikit berpikir karena apa? Karena pada dasarnya anggota organisasi sangat memahami, menyenangi dan melaksanakan tanggung jawab sepenuh hati ya. Maksudnya di sini anggota organisasi yang lebih menonjol pada sisi atau teori Y ini, sisi positifnya. Mereka itu bisa memahami, menyenangi dan melaksanakan tugasnya itu dengan sepenuh hati. Nah, mereka juga tumbuh dan berkembang bersama organisasi. Mereka kreatif, inovatif. Jadi berilah mereka imbalan yang diterima merupakan bonus atas kerja yang sudah dilaksanakan. Ini sebagai bentuk motivasinya ya, seperti itu. Dari teori Y ini yang menganggap bahwa orang itu rajin dan suka bekerja keras. Orang itu jujur dan bertanggung jawab.
Nah, orang itu kreatif, inovatif, dan memiliki ambisi tinggi untuk berprestasi, maka seperti yang saya katakan tadi, maka pemimpin atau pimpinan dapat menggunakan teknik motivasi dengan memberikan reward, dengan memberikan apresiasi, memberikan tanggung jawab yang lebih, keterlibatannya lebih diinikan lagi, terus lebih pemberdayaannya ditingkatkan lagi, dan bahkan berikanlah mereka kesempatan untuk berkembang dan bertumbuh dalam sebuah organisasi yang mereka ikuti. Seperti itu. Ya, jadi sudah jelas ya, dalam di sini untuk teori X-nya itu adalah sisi negatif, dan yang teori Y itu adalah sisi positif dari setiap individu atau manusia. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Hanun Askia Salsabila. Monggo dipersilahkan.